Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Ya, balik lagi dengan kita. Di sini ada saya, Mutiara Ramadhani, menemani Abang Ade Kristianto. Cielah. Nah, kali ini yang mau dibawakan ini adalah peran dan fungsi PPHP atau PJPHP dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, beliau ini nih fungsional yang langka ya. Pengadaan barang jasa muda dari Universitas Palangkaraya. Oke, jadi nanti Kak Ade kita materi dulu, baru dilanjutkan tanya jawab ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Kak Ade. Ya, makasih Mbak Mutiara yang cantik ini, orang dari Tanah Laut nih. Nah, sama-sama fungsional juga. Nah, sama-sama di fungsional muda kan, Mbak Mutiara masih? Iya, sama-sama muda. Belum tua ya kan? Iya. Sekarang sama-sama ini ya, sama-sama langkanya ya. Ya. Iya benar. Ya, selamat sore, siang juga buat teman-teman. Mungkin yang di wilayah timur sudah sore ya ini ya. Ya, perkenalkan. Iya, udah jam 5 di sana. Ya, udah jam 4, jam 5. Ada yang jam 5 ya. Kalau Mbak Mutiara udah jam 4 ya? Jam 4. Kalau kita di sini baru jam 3. Soalnya kita ikut WIB, ikut Jakarta ya. Mungkin itu dulu. Selamat sore, selamat siang juga yang masih siang. Nama saya Ade Kristianto. Saya dari Universitas Palangkaraya, pendidikan sarjana teknik mesin, UPR, masih juga sekarang masih mahasiswa, makanya masih muda tadi. Sertifikasi, saya sudah fasilitator pengadaan barang jasa yang tingkat dasar juga tingkat lanjut. Untuk sertifikasi kompetensi udah di Japung Muda. Dan juga ada CCMS juga, sertifikat kontrak manajemen spesialis dari WSP. Pengalaman udah banyak sih, sebagai pejabat pengadaan, pokja pemilihan, ketua ULP, tim pendukung PPK, dan lain-lain. Sampai sekarang, tahun kemarin juga jadi tim pendamping kontrak di LKPP, Probity Advisor juga, LKPP, dan narasumber PBJ-nya. Organisasi, saya ada di 2 organisasi, jadi Ikatan Fungsional Pengadaan, khusus buat fungsional pengadaan, dan juga Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia, FAKFI, untuk koordinator Profesi Kalteng. Nah, untuk sore ini saya akan membawakan materi yaitu tentang PPHP dan juga PJPHP. Sekarang kan banyak pertanyaan dari waktu jadi narasumber, waktu memberikan materi juga lewat WA, juga lewat SMS juga banyak teman-teman yang nanyain apa sih fungsinya PPHP sekarang? Kan sekarang sudah banyak yang sudah nggak berfungsi seperti dulu lagi PPHP atau PJPHP. Sekarang tidak lagi memeriksa fisiknya. Sekarang hanya memeriksa administrasinya. Nah, ini seharusnya sih sudah saya bahas juga di blog saya di adekristiantoiv.blogspot.com tentang kewajiban dalam penetapan PJPHP atau PPHP. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke pembahasannya, walaupun nggak tatap muka, kita melalui webinar, saya akan coba menyampaikan poin-poin pentingnya lah tentang PPHP dan PJPHP dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kedudukan PJPHP, ini ada 4 materi yang kita akan sampaikan nanti. Kedudukan PPHP, PJPHP dalam pengadaan. Setelah itu ada pengangkatan PPHP dan PJPHP, ada cakupan kerja dan tanggung jawabnya. Setelah itu ada dokumen yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan administrasi nantinya. Mbak Mutiara ini kelihatan ya masih ininya. Saya takutnya jaringan internetnya yang rada lemot nih di sini. Halo? Masih Pak, masih. Oh masih ya. Sambil dikasih tahu aja ya Pak ini. Pak Hendro, takutnya jaringan internet kita nggak terlalu bagus, nggak terlalu lancar. Takutnya saya udah ngomong, ternyata putus jaringannya. Oke, masih lancar. Oke, siap. Nah, ini kedudukan PJPHP atau PPHP dalam pengadaan. Dengan terbitnya Perpres 16 2018, banyak perubahan dalam fungsi dari PJPHP dan PPHP. Sekarang, PJPHP atau PPHP hanya memeriksa administrasi hasil pekerjaannya. Kalau PJPHP dan PPHP sama seperti di Perpres yang Perpres 54, bahwa PJPHP itu
bisa pejabat administrasi, pejabat fungsional, atau personil. Artinya hanya satu orang atau satu person aja yang melakukan pemeriksaan administrasi. Jadi kalau PJPHP temannya itu pejabat pengadaan atau yang melalui pengadaan langsung. Kalau PJHP dia memeriksa administrasi untuk pengadaan langsung, baik barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang nilai pekerjaannya sampai dengan 200 juta, dan untuk jasa konsultasi sampai dengan 100 juta. Nah, kalau PPHP itu dalam bentuk tim, jadi ada beberapa orang. Kalau di PPHP nggak harus ganjil atau genap, karena dia tidak membuat suatu keputusan. Karena dia hanya bersifat memeriksa administrasi, jadi dia cuma memberikan rekomendasi. Berbeda dengan pokja pemilihan yang harus bersifat ganjil, karena dia harus membuat suatu keputusan. Kalau PPHP berbeda dengan PJPHP. Kalau PPHP dia untuk barang, pekerjaan konstruksi, sama jasa lainnya yang di atas 200 juta. Kalau untuk jasa konsultasi, dia di atas 100 juta. Nah, ini bagaimana sih kedudukannya PJPHP dan PPHP dalam pengadaan? Kalau dalam pelaksanaan kontrak, memang sekarang sudah tidak ada lagi perannya PJPHP atau PPHP, termasuk juga dalam serah terima pekerjaan. Sekarang semuanya serah terima pekerjaan itu dilakukan oleh PPK dan penyedia, baik pengadaan barang jasa yang melalui penyedia maupun melalui swakelola. Nah, kapan sih PJPHP atau PPHP ini mulai dilibatkan? Itu nanti setelah serah terima dari PPK ke KPA. Jadi PPK setelah melaksanakan pekerjaan yang telah diselesaikan atau kontraknya telah selesai dan pekerjaan setelah diserah terimakan 100%, itu harus dilakukan pemeriksaan administratif sebelumnya oleh PJPHP atau PPHP. Yang menjadi keluaran dari PJPHP atau PPHP bukan berita acara serah terima, tapi berita acara hasil pemeriksaan administrasi. Karena yang menerima, yang membuat berita acara serah terima tetap antara PPK dan juga KPA. Jadi PJPHP atau PPHP hanya memberikan rekomendasi atau keterangan lengkap atau tidak lengkap dari hasil pemeriksaannya. Nah, ada juga satu notnya buat pekerjaan konstruksi. Kapan sih PJPHP atau PPHP itu mulai dilibatkan? Kalau dalam pekerjaan konstruksi, kalau kita lihat lagi di lampiran Permen PU 7 tahun 2019, itu di SSUK-nya bahwa PJPHP atau PPHP sih dalam hal ini, karena Permen PU 7 2019 itu mengatur tentang proses tendernya, tender atau seleksi. Jadi untuk pengadaan langsung masih belum diatur dengan Permen PU ini. Jadi untuk pengadaan PPHP baru nanti dilibatkan setelah apa? Setelah serah terima akhir atau final handover atau FHO-nya. Nah, di sini yang jadi perdebatan sering. Kok kalau kayak gini, untuk apa sih PJPHP atau PPHP itu ada? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, pengangkatan PJPHP dan PPHP. Ketentuannya, bagaimana sih pengangkatannya PJPHP? Itu ditetapkan oleh PA atau KPA. Tapi KPA hanya bisa ditetapkan untuk dana yang berasal dari APBN. Untuk APBD itu harus dilaksanakan oleh PA. Selain itu, ketentuannya apa? Dia tidak terikat tahun anggaran. Jadi dia tidak terikat dengan penetapannya di tahun ini, dia bisa dapat terus bertugas di tahun anggaran selanjutnya selama SK-nya tidak diganti atau tidak diganti dengan SK penetapan pejabat PPHP atau PJPHP yang lain. Syaratnya itu dia harus punya integritas dan disiplin. Selain itu, mempunyai pengalaman di bidang PBJ. Setelah itu, dia juga harus paham proses administrasi PBJ dan menandatangani fakta integritas. Kenapa sih syaratnya ini dia harus punya pengalaman, dia harus paham proses administrasi PBJ? Kok seperti itu? Karena apa? Karena nanti kita di slide selanjutnya nanti kita lihat apa sih administrasi yang harus diperiksa oleh PJPHP dan PPHP. Nah, di situ dia diminta agar memeriksa administrasinya. Jadi dia harus paham
apa yang harus dia periksa tersebut, dokumen-dokumen apa saja, proses pengadaan barang dan jasa itu seperti apa nanti, dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan proses serah terima. Untuk PJPHP atau PPHP juga dapat diangkat, yaitu pengelola pengadaan barang dan jasa atau fungsional pengadaan barang dan jasa. Ketentuan selanjutnya yaitu pengangkatan PJPHP atau PPHP itu bukan sebagai PP, SPM, atau bendahara. Dan juga ada tambahan juga, kalau di dalam per LKPP 15 tahun 2018 tentang pelaku pengadaan, dia cuma ditekankan bahwa dia bukan PP, SPM, dan bendahara. Tapi di sini saya tambahkan, PJPHP atau PPHP juga bukan sebagai PPK atau Pokja Pemilihan atau PPTK pada paket pekerjaan yang dia tangani. Kenapa? Karena nanti adanya pertentangan kepentingan. Karena kalau dia dia sebagai PJPHP atau PPHP pada paket pekerjaan yang sama, dia juga bertindak sebagai PPK atau Pokja Pemilihan atau PPTK, jelas nanti ada pertentangan kepentingan di dalamnya. Begitu juga sebagai pejabat pengadaan. Selanjutnya kita lanjut ke cakupan kerja dan tanggung jawabnya. Kita sudah tahu PJPHP, PPHP itu seperti apa sih ruang lingkupnya, pekerjaannya, tugas dan tanggung jawabnya. Jadi di dalam cakupan kerja dan tanggung jawabnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh PJPHP atau PPHP sekarang di Perpres 16 2018 hanya pemeriksaan administratif. Itu dituangkan dalam Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 di dalam pedoman pemilihan melalui penyedia. Jadi di lampiran 8.1 tentang serah terima pekerjaan. Jadi dia hanya memeriksa apa? Pemeriksaan administratif. Siapa yang memerintahkan PJPHP atau PPHP? Dia diminta oleh PA atau KPA yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa setelah PPK selesai melaksanakan kontrak, pekerjaan sudah selesai, PPK harus menyerahkan ke PA atau KPA. Pemeriksaan administratifnya dalam hal aspek apa? Barang atau hasil pekerjaannya. Dalam hal proses PBJ-nya dari perencanaan sampai dengan serah terima. Apa saja sih yang diperiksa? Apakah PJPHP atau PPHP bisa menolak? Tentu tidak. PJPHP atau PPHP dalam pemeriksaan administratif, dia cuma bisa menyampaikan sesuai atau tidak sesuai kepada PPK melalui berita acara. Apabila tidak sesuai, maka PPK memperbaiki atau melengkapi dokumen yang disampaikan ke PA atau KPA. Nah, di sini yang sering menjadi pertanyaan teman-teman. Seperti apa sih pemeriksaan administratif? Apa-apa saja sih nanti yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan administratif? Kalau kita lihat dari pengertiannya, kalau pemeriksaan administratif yaitu seharusnya pemeriksaannya hanya pemenuhan syarat-syarat atau kelengkapan dokumennya, baik administrasi ataupun fisik dari dokumennya tersebut. Dan yang diperiksa hanya dari sisi atau segi formalnya saja. Artinya apa? Dokumen administrasi atau fisik atau dokumennya tersebut sesuai dengan peraturan yang sah atau menurut adat kebiasaan yang berlaku. Nah, seperti apa sih nanti kita lihat pemeriksaan administratifnya? Makanya nanti dijabarkan lagi di sini, di slide selanjutnya. Dokumen yang menjadi perhatian oleh PJPHP atau PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratifnya. Jadi itu dimulai dari perencanaan pengadaan, kalau dia melalui penyedia ya. Jadi kalau dia pemilihan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, yang perlu menjadi perhatian dari PJPHP atau PPHP dalam pemeriksaan yaitu apa? Dokumen yang digunakan dalam perencanaan pengadaan, yaitu dokumen rencana umum pengadaan atau dokumen RUP, setelah itu dokumen program atau anggaran atau DIPA dan DPA, yaitu dokumen apa lagi? Dokumen di tahap persiapan pengadaan, yaitu dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh PPK. Seperti apa saja? Kalau ada kita bicara di persiapan itu ada namanya HPS, ada namanya rancangan kontrak,
ada spek teknis dan juga AK. Nah, ini yang disampaikan oleh PPK ke Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan agar dilakukan persiapan proses pemilihan. Nah, di dalam proses persiapan pemilihan itu nanti ada output juga yang dikeluarkan oleh pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan, yaitu berita acara review persiapan pengadaan atau dan juga dokumen pemilihan. Nah, setelah melakukan proses persiapan pemilihan dan disetujui oleh PPK, Pokja atau pejabat pengadaan melakukan proses pemilihan. Nah, output dari proses pemilihannya itu adalah berita acara hasil pemilihan penyedia dan dokumen penawaran dari penyedia, calon penyedia. Nah, setelah ada proses pemilihan, sudah ada penyedianya, sudah ditetapkan oleh Pokja pemilihan dan juga oleh pejabat pengadaan, PPK dapat melakukan pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak nanti yang diperiksa oleh PJPHP atau PPHP ada dokumen apa saja yang ada dalam pelaksanaan kontrak, yaitu dokumen kontraknya atau perubahan kontrak apabila ada, dan juga dokumen pengendalian kontrak. Contohnya seperti rapat persiapan penunjukan penyedia, SPPBJ, setelah itu dokumen-dokumen lainnya. Kalau dalam konstruksi lebih lengkap lagi, ada dokumen rencana mutu kontrak, RMK-nya. Setelah itu ada rencana rencana keselamatan konstruksi, RKK-nya, dan juga dokumen-dokumen lainnya seperti laporan-laporan. Kalau di konsultan pengawasan ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan. Nah, setelah itu juga ada proses serah terima antara PPK dari penyedia ke PPK. Nah, apa saja dokumen yang harus diperiksa oleh PJPHP atau PPHP? Yaitu apa? Berita acara serah terimanya dan juga dokumen-dokumen pendukungnya. Kalau dalam pengadaan barang atau jasa lainnya, atau pengadaan barang sih kebanyakan, itu ada namanya sertifikat garansi. Sedangkan kalau untuk pekerjaan konstruksi biasanya ada juga buku petunjuk pengoperasian. Kalau buku petunjuk pengoperasian juga ada juga sih di di barang. Juga kalau untuk konstruksi buku petunjuk pengoperasian itu seperti contohnya petunjuk pengoperasian lift, pompa air, kelistrikan dan lain-lain. Termasuk juga dokumen-dokumen lain dalam serah terima. Kalau biasanya ada IMB-nya, izin mendirikan bangunan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, dari dokumen-dokumen inilah yang harus dilihat, dicek apakah prosesnya itu sudah sesuai atau tidak ada. Sudah sesuai dengan proses pengadaan barang jasa, baik dari perencanaan, persiapan, pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, sampai dengan serah terima. Jadi, PJPHP atau PPHP hanya memeriksa dokumen administrasinya atau dari segi formalnya, tersedia apa tidaknya dokumen-dokumen tersebut dalam tiap tahapan atau proses pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau dalam swakelola juga hampir sama dengan penyedia, cuma dalam swakelola lebih ringkas daripada dari penyedia. Dia cuma ada perencanaan pengadaannya, ada persiapan, ada pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, dan juga serah terima. Kalau dalam perencanaan, sama seperti dengan PJPP, ada dokumen rencana umum pengadaan, dan ada nota kesepahaman biasanya antara pimpinan KLDI dengan pimpinan KLDI lainnya, atau dengan ormas, atau dengan kelompok masyarakat. Itu ada dokumen program dan anggaran, DIPA atau DPA. Kalau tahap persiapan, ini berbeda. Kalau dalam persiapan, itu yang harus disusun adalah kerangka acuan kerja kalau dalam swakelola. Jadi kerangka acuan kerjanya atau KK kegiatan. Setelah itu sudah adanya SK penyelenggara swakelolanya yang ditetapkan oleh pimpinan KLDI, dan juga kontrak swakelolanya. Setelah itu di tahap pelaksanaan, tataran pelaksanaan, itu dokumen apa sih yang menjadi outputnya? Yaitu dokumen laporan swakelola dan juga dokumentasi pelaksanaan. Begitu juga dengan tahapan pengawasan dan pelaporan. Jadi yang diperiksa oleh PJPHP atau PPHP itu dari segi formalnya saja, atau keadaan ketersediaan dokumennya, yaitu apa saja sih di pengawasan dan pelaporan, yaitu ada dokumen verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan.
Selain itu juga ada dokumen evaluasi dari swakelola, karena dalam pengawasan fungsinya bukan cuma mengawasi, tapi juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan swakelolanya. Nah, kalau di tahap akhir atau serah terima pekerjaan swakelola, itu ya pasti ada berita acara serah terima dari pelaksana swakelola kepada PPK, dan juga ada laporan akhir dan laporan pemeriksaan pengawas atau dari tim pengawas dalam tim swakelola tadi, yang baru dapat diserahkan ke KPA setelah pekerjaan itu dilaksanakan. Ini semua dokumen yang harus menjadi perhatian oleh PJ/PHP atau PPHP. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah masih perlu nggak PJ/PHP atau PPHP? Ini yang menjadi banyak jadi diskusi kita bersama. Mungkin nanti di sini saya cuma menyampaikan sebagian saja, mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama. Ternyata PJ/PHP atau PPHP sudah tidak punya kewenangan lagi yang luas seperti PJ/PHP atau PPHP di panitia penerima hasil pekerjaan atau pejabat penerima hasil pekerjaan di P54 tahun 2010. Karena dia bukan lagi sebagai penerima hasil pekerjaan, dia cuma hanya memeriksa administrasinya saja. Ditambah lagi sekarang DSBM atau standar biaya masukan yang di tahun 2020 itu sudah tidak ada lagi honor, khususnya untuk yang APBN ya. Kalau di APBN sudah tidak ada lagi honor untuk PJ/PHP ataupun PPHP di SBM yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan di PMK-nya. Dan sekarang juga banyak yang beranggapan, untuk apa sih PJ/PHP atau PPHP? Kan ada PPSPM atau PPTK yang memeriksa administrasi. Karena apa yang diperiksa sama PJ/PHP atau PPHP juga diperiksa, ada anggapan diperiksa juga oleh PPSPM dan PPTK. Padahal PPSPM atau PPTK biasanya cuma memeriksa dokumen pembayarannya. Jadi tidak sampai, kalau kita lihat tadi PJ/PHP atau PPHP memeriksa dari dokumen apa? Dokumen perencanaan, dari dokumen RUP, dari persiapan sampai dengan serah terimanya. Kalau kita lihat lagi dari peraturannya, kalau PPSPM dan PPTK, dia hanya memeriksa apa? Dokumen kontraknya atau pelaksanaannya sampai dengan dokumen serah terimanya. Di dokumen perencanaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan penyedia itu nggak ada ya, PPSPM atau PPTK tidak ada memeriksa dokumen tersebut, malah tidak meminta dokumen tersebut, karena yang diperlukan oleh PPSPM atau PPK yaitu adalah kontraknya, kontrak sampai dengan serah terima pekerjaannya. Nah, ini kenapa sih PPHP atau PJ/PHP yang, kalau saya karena dasarnya sebagai pengelola BMN juga, karena saya ditugaskan di sub bagian BMN atau pengelolaan barang milik negara, jadi saya memahami sedikit lah tentang pengelolaan BMN, barang milik negara. Jadi pengelolaan barang milik negara ini menurut Undang-Undang 1 tahun 2004 bahwa PA/KPA itu bukan hanya sebagai pengelola anggaran, tapi juga sebagai pengelola barang atau manajer, bukan pengelola barang, tapi sebagai pengelola barang, PB, pengguna barang, dan juga kuasa pengguna barang. Jadi dia juga dalam Undang-Undang 1 2004 dan juga PP 27 tahun 2014 itu ditampilkan di sini bahwa apa? PA/KPA juga bertugas sebagai PB atau KPB, pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Jadi selain sebagai manajer keuangan atau yang mengeluarkan anggaran, juga dia bertugas atau dalam pengelolaan BUMN, yaitu dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai ke pengadaannya, penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Ternyata apa? Ternyata proses pengadaan kita itu adalah bagian kecil dari pengelolaan BUMN. Jadi kita ini kalau dalam dalam lingkup dalam siklus PBJ, dalam siklus BUMN ini cuma bagian kecilnya saja. Jadi di tahap pengadaannya, dan juga beririsan juga dengan perencanaan kebutuhan. Karena apa? Karena dalam perencanaan pengadaan ada namanya identifikasi kebutuhan. Karena kalau kita di di APBN itu ada namanya identifikasi kebutuhan, ada rencana kebutuhan barang milik negara. Sekarang RKBML, rencana kebutuhan barang negara, cuma difokuskan di mana? Di pengadaan
gedung sama di pengadaan kendaraan bermotor atau kendaraan dinas. Nah, ini struktur pengelolaan keuangan dan aset. Jadi menteri atau kepala lembaga atau kepala SKPD itu bisa sebagai apa? PA atau KPA sebagai manajer keuangan, dan juga dia bertugas sebagai PB dan KPB atau pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Jadi dia sebagai manajer keuangan, dia juga berfungsi sebagai manajer aset. Kalau PA KPA sebagai manajer keuangan, itu bisa melimpahkan kewenangan, sebagian kewenangannya kepada personil-personilnya. Karena kan nggak mungkin atau PA atau KPA mengelola seluruhnya, apalagi kalau KPA seperti kami di universitas tentu luas jangkauannya. Jadi PA atau KPA bisa mendelegasikan atau memberikan sebagian kewenangan atau tugasnya itu kepada siapa? PPK, PPSPM, dan juga bendahara. Nah, kalau di PB atau KPB, oh ini salah, ini keliru, saya PB atau KPB itu sebagai manajer aset, ini di proses pengadaan. Kenapa saya bilang PB atau KPB juga ada pengadaan juga pengelolaan aset? Karena apa? Karena ini yang menjadi irisannya tadi. Jadi dalam pengelolaan BUMN ada namanya proses pengadaan. Nah, dalam proses pengadaan ada pokja pemilihan atau pejabat pengadaan, ada PPHP atau PJ PHP. Nah, dalam pengelolaan aset ada juga pengelolaan aset. Kalau dalam di APBN itu nama unit akuntansi kuasa pengguna barang. Jadi dalam unit akuntansi kuasa pengguna barang itu biasanya ada pengelolanya, ada ada penanggung jawabnya. Setelah itu ada anggota, ada sekretaris, dan juga ada operator. Jadi kayak ada operator, kalau kami ada namanya SIMAK BMN atau Sistem Informasi Penerimaan Akuntansi Barang Milik Negara. Jadi dia mencatat semua perolehan PBJ, baik yang dari proses PBJ atau proses pengadaan lainnya, seperti hibah dan lain-lain, untuk dimasukkan dalam aset. Nah, dasar dari pengelolaan aset ini yang jadi yang tadi saya sampaikan, ini menjadi siklus nanti seperti yang ini, menjadi siklus dari pengadaan, setelah itu ada penggunaan, ada pemanfaatan, ada mungkin nanti setelah pemanfaatan ada pemindah tanganan, ada pemusnahan atau penghapusan. Nah, dari sini nanti pasti akan dibutuhkan lagi apa? Dibutuhkan kebutuhan akan barang atau jasa tersebut. Contohnya, kita ada identifikasi kebutuhannya, ada kebutuhan pengadaan kendaraan dinas. Identifikasi kebutuhannya kita perlu 1 kendaraan dinas. Kita lakukan proses pengadaannya. Setelah proses pengadaannya kita memperoleh barang, memperoleh kendaraan dinasnya, kita akan melakukan penunjukan pengguna kendaraan dinas tersebut. Bisa dipakai oleh kepala dinas ataupun oleh kendaraan operasional. Nah, di sini pengelolaan BUMN dia melihat lagi dari pemanfaatannya. Nah, pemanfaatannya seperti apa? Apakah bisa dimanfaatkan apa enggak? Apakah sudah sesuai apa tidak? Nah, nanti mungkin kendaraan dinas pasti akan butuh proses apa? Di pemanfaatannya pasti butuh pemeliharaan. Nah, di sinilah fungsi reguler dari pengelolaan BUMN, yaitu pengamanan dan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan kendaraan dinas harus juga dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggarannya. Kita kembali ke perencanaan dan kebutuhan penganggarannya. Begitu juga nanti kalau kendaraan dinasnya sudah berumur 10 tahun atau lebih, nanti sudah akan diusulkan penghapusan. Kenapa? Karena kalau kita masih menganggarkan untuk pemeliharaan dan juga untuk perbaikan kerusakannya, mungkin sudah sudah hilang umur ekonomisnya, jadi lebih banyak rusaknya nanti daripada ininya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya dalam proses pengadaan barang jasa, ini seharusnya salah satunya adalah pengelolaan BUMN yang harus kita lihat, termasuk juga nanti di perencanaan pengadaan, yaitu proses identifikasi kebutuhan yang semuanya berasal dari apa? BUMN kita yang existing atau bangunan gedung kita existing, dan juga barang atau jasa yang kita sudah ada dan harus kita pelihara dan kita amankan. Seperti itu. Ini sudah. Nah, kenapa sih hasil pemeriksaan administratif ini perlu? Ternyata hasil pemeriksaan administratif ini
termasuk berita acara dan dokumen lampirannya tadi yang dibuat oleh PJ PHP atau PPHP tadi, itu banyak manfaatnya loh Bapak Ibu. Salah satunya tadi yang untuk pengelolaan BMN, berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang Perbandaran Negara, PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah dan juga barang milik negara dan juga daerah, itu fungsinya apa? Untuk pengelolaan di dalam rencana kebutuhan barang milik negaranya, juga pencatatan aset di SIMAK BMN-nya atau pencatatan aset di aplikasi SIMAK BMN-nya yang akan dilaporkan terus tiap tahun. Selain itu juga di dalam pedoman pengawasan intern atas PBJ yang saya lihat di peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019, ternyata dalam pedoman pengawasan intern atas PBJ, ternyata kebutuhan dokumen yang diperiksa oleh PJ PHP atau PPHP itu merupakan kebutuhan dari proses pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh BPKP. Jadi probity audit bukan lagi hanya memeriksa dari sisi pelaksanaan anggarannya, tapi sekarang sudah melihat dari apa? Dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasanya atau dasar kebutuhan pengadaan barang jasanya tadi. Jadi dokumen RUP, dokumen rencana umum pengadaan itu nanti diminta waktu pengawasan atau pemeriksaan oleh BPK atau BPKP dalam tahapan probity audit. Karena sekarang pemeriksaan atau pengawasan oleh APIP itu sekarang tidak lagi hanya di proses tendernya, hanya di proses proses pelaksanaan kontraknya, tapi lebih luas lagi. Pemerintah sekarang melihat barang atau jasa yang dilakukan proses pengadaannya itu sudah sesuai nggak dengan kebutuhan dari KLPD tersebut, dan juga apa, memberikan manfaat sebesar-besarnya nggak buat KLPD tersebut juga. Nah, karena dalam proses pengadaan barang jasa ternyata sekarang kita bukan lagi menganut yang terendah, tapi bisa memberikan apa, nilai manfaat sebesar-besarnya atau value for money-nya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan sampai ini. Nah, di sini saya simpulkan bahwa apa, PJPHP atau PPHP perlu ditetapkan oleh PA-KPA karena tugasnya selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang atau KPB untuk melakukan pengelolaan aset yang salah satunya berasal dari proses PBJ. Nah, bagaimana dengan PJPHP dan PPHP? Katanya sekarang kan nggak ada honor. Saran saya, sebaiknya PJPHP atau PPHP yang ditetapkan itu adalah personil UAKPB atau unit akuntansi kuasa pengguna barang yang bertugas untuk, kalau kami di Universitas Palangkaraya, unit akuntansi kuasa pengguna barang itu ada di bagian UHT BMN atau bagian umum hukum tata laksana dan barang milik negara. Selain itu juga di sub bagian BMN atau sub bagian barang milik negara yang bertugas melakukan pencatatan aset. Sehingga apa? Tidak diperlukan lagi honorarium sebagai PJPHP atau PPHP karena sudah memperoleh honorarium sebagai UAKPB yang memiliki kemiripan tugas. Kenapa? Karena dalam catatan aset ternyata dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu ada dokumen yang diperiksa dalam tahap apa? Dalam tahap persiapan pengadaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Biasanya dalam pencatatan aset yang diperlukan apa? Ada kontraknya, ada dokumen pembayaran, ada berita acara serah terimanya, dan juga ternyata apa? Dokumen-dokumen lain seperti sertifikat garansi, seperti juga apa namanya? Tadi disampaikan dokumen-dokumen petunjuk operasionalnya itu nanti digunakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dilakukan oleh UAKPB tersebut. Nah, makanya bisa saya simpulkan bahwa apa? PJPHP perlu ditetapkan PA-KPA karena PA-KPA bukan hanya sebagai pengguna anggaran, tetapi dia juga sebagai pengelola barang atau sebagai manajer aset. Kalau kita dari sisi pengadaan, dari sisi pelaksanaan kontrak, memang tidak diperlukan PJPHP atau PPHP karena memang mereka tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan kontrak. Dia hanya tugaskan nanti sewaktu akhir. Jadi sebelum serah terima dari PPK ke KPA, mereka bertugas memeriksa kelengkapan administrasinya. Jadi dia cuma memeriksa formilnya saja, sama seperti PPSPM. Jadi dia cuma memeriksa
ada atau tidak lengkap atau tidak lengkapnya dokumen-dokumen dari tahap perencanaan sampai ke tahap serah terima pekerjaan. Mungkin sampai di sini dulu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin ada pertanyaan dan lain-lain. Bagaimana? Ini videonya saya nyalakan lagi ya? Bagaimana? Mbak Mutiara? Boleh dinyalakan lagi. Siap. Kadek, sudah selesai? Ya, siap. Udahlah, sudah sampai kesimpulan. Ini Mungkin ada pertanyaan sini dari Pak sulit. Toto Setiawan nih. Selamat sore Pak Ade, ketika pekerjaan sudah selesai 100%, bersamaan dengan habisnya masa pelaksanaan, apakah pejabat PJ atau PPHP masih bisa bertugas untuk memeriksa administrasi? Pertanyaannya Sudah Pak Toto Setiawan ya. Oh, Pak Toto. Wah, Pak Toto. Selamat sore Pak Toto. Wah, ini Pak Toto dari Wakatobi nih. Paling senang juga biasanya diskusi sama Pak Toto nih. Apa kabar Pak Toto? Aman ya di sana kayaknya Wakatobi ini. Nah, ini memang pekerjaan memang harus sudah 100% dulu Pak Toto untuk untuk PJPHP atau PPHP bisa bertugas. Jadi sama kayak tadi saya sampaikan, kalau di Permen PU 7 2019 itu malah pada saat FHO, bukan di PHO lagi PJPHP atau PPHP bertugas, tapi nanti tunggu 100% setelah selesai masa pemeliharaannya. Jadi setelah FHO atau final handover atau serah terima akhir dari pekerjaan. Jadi harus sudah 100% dulu, baru PJPHP atau PPHP bisa melaksanakan tugasnya. Kenapa? Karena setelah terima pekerjaan atau pelaksanaan kontrak itu merupakan kewenangan dari PPK, bukan PJPHP atau PPHP. PJPHP atau PPHP hanya memeriksa administrasinya. Jadi nanti PPK dulu menyerahkan pekerjaan kalau sudah 100% ke PA KPA, baru nanti PA KPA yang memerintahkan PJPHP atau PPHP untuk memeriksa administrasinya saja. Seperti itu, Mbak Mutiara. Oke, baik. Ini melanjutkan pertanyaan berikutnya. Oh, ini nggak ada yang ke tangan ya kayaknya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, siap. Jadi ini lanjutkan tadi, bagaimana sikap PPHP atau BJPHP manakala salah satu atau lebih dokumen perencanaan pengadaan atau dokumen lain proses pengadaan itu nggak dibuat gitu, atau dokumen tersebut itu salah. Nah, ini kalau PJPHP atau PPHP sih bukan memeriksa benar apa salahnya dokumen ya. Makanya di sini PJPHP atau PPHP bertugas cuma memeriksa secara formilnya saja. Ada apa tidak dokumennya. Bukan memeriksa benar apa salahnya dokumennya. Kayak dokumen pemilihan penyedia. Oh ternyata metode pemilihannya salah. Seharusnya yang harus lewat tender, malah dilakukan penunjukan langsung. Itu bukan ranahnya PJPHP atau PPHP. PJPHP atau PPHP hanya memeriksa kelengkapan dokumennya saja. Ada apa enggaknya. Bukan substansinya. Kalau kita memeriksa benar apa salah, artinya sudah kita memeriksa substansinya. PJPHP atau PPHP hanya memeriksa kelengkapannya. Jadi kalau dia tidak lengkap, itu disampaikan ke PA atau KPA bahwa dokumen tersebut tidak ada atau belum dilengkapi oleh PPK. Jadi nanti yang memerintahkan PPK adalah PA KPA untuk melengkapi dokumen tersebut. Seperti itu Mbak Mutiara. Oke, baik. Kemudian ini ada lagi dari Pak Dedi. Pak Dedi, saya sambil lihat juga nih. Ya, PJPHP atau PPHP melaksanakan tugas ketika PPK menyerahkan hasil pekerjaan ke KPA. Nah, bagaimana jika dirangkap? Jadi PPK tersebut dirangkap oleh KPA. Ya, KPA. Biasanya KPA yang merangkap PPK ini biasanya di APBD ya, kebanyakan. Jadi Kasubditnya, Kabitnya merangkap PPK, KPA yang merangkap PPK karena ketiadaan personil. Nah, ini serah terimanya ke siapa? Kan serah terima bisa ke PA atau KPA. Jadi KPA yang merangkap PPK menserah terimakan pekerjaannya tersebut kepada PA atau kepala dinasnya. Jadi tidak lagi menyerahkan kepada dirinya sendiri, tapi dia kepada yang berwenang di atasnya, yaitu
PA yang sudah menugaskan dia sebagai KPA. Jadi tetap membuat berita acara serah terima dari KPA yang menangkap PPK ke PA. Prinsipnya apa sih? Karena makanya saya tadi ngambil dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara Undang-Undang 1 tahun 2004, bahwa Undang-Undang 1 2004 prinsipnya adalah check and balance-nya. Jadi ada proses proses saling check and recheck dalam setiap proses. Jadi KPA yang menangkap PPK pasti dia perlu ada check and recheck. Kalau dia menyerahkan buat dirinya sendiri, artinya dia nggak perlu memeriksa karena dia sudah menganggap benar, sudah lengkap. Tapi dia harus menyerahkan juga kepada PA atau KPA. Karena bukan KPA, ke PA-nya, atau pengguna anggarannya, atau kepala dinasnya, untuk memeriksa apakah seluruh prosesnya itu sudah benar apa enggak. Bukan sudah benar sih, sudah lengkap apa enggak dokumen-dokumennya. Nah, karena nanti waktu ada pemeriksaan, ada audit dari APIP, yang sudah saya sampaikan tadi, yang sesuai dengan pemeriksaan probity audit atau pemeriksaan pengadaan barang jasa, audit pengadaan barang jasa, itu sudah siap lengkap semua dokumen-dokumennya yang nanti mau diperiksa, baik dari tahap perencanaan pengadaan sampai dengan serah terimanya. Mungkin di tempat Bapak Ibu, mungkin sekarang kalau APIP-nya datang, bukan cuma diminta dokumen lelangnya kan, dokumen tendernya atau dokumen kontraknya. Sekarang kalau di tempat kami, sekarang sudah sudah mengaudit, itu sudah seperti yang disarankan sama BPKP. Jadi kalau auditor datang, Inspektorat Jenderal datang, itu yang diperiksa, yang diminta itu bukan cuma dokumen pemilihan dan dokumen kontraknya, malah dokumen pemilihan kadang-kadang nggak diminta. Kenapa? Karena sudah ada di SPSE. Jadi mereka cuma minta user ID sama akun untuk untuk auditor. Mereka yang minta apa? Dokumen kontraknya dan juga sampai ke bagian perencanaan. Dokumen apa? Dokumen perencanaan pengadanya, dokumen RUP-nya, rencana umum pengadanya, identifikasi kebutuhannya, ada nggak usulan dari unit, ini sudah sesuai nggak kebutuhan, dan sampai ke berita acara serah terima ke unit. Benar nggak pengadaan barang dan jasa itu nanti diminta oleh unit A. Benar nggak unit A ini sudah tersampaikan kebutuhan barang atau jasanya. Malah sampai ke apa? Sampai ke sesuai nggak dengan spek yang disusun di tahap perencanaan, sesuai nggak dengan yang sudah terlaksana atau yang sudah tereksekusi dalam pengadaan barang dan jasanya. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Mutiara. Iya, berarti kalau misalnya dirangkap, nggak perlu ya berita acara itu ya, karena kan masa ngasih berita acara ke diri sendiri gitu ya kan ya? Ya, seharusnya bukan ke dia, seharusnya dia kalau kabit yang merangkap sebagai yang bertindak sebagai menjabat juga sebagai ditunjuk sama PA-nya untuk sebagai KPA, dia menyerahkan ke PA nanti. Iya, benar. Terimanya ke PA-nya. Kecuali kalau PA-nya merangkap KPA, merangkap juga PPK. Artinya unit organisasinya pasti kecil. Unit organisasinya pasti kecil, artinya pengadaan barang jasanya juga pasti biasanya untuk operasional, jadi buat apa aja lagi, serah terima dan lainnya, biasanya nggak kompleks. Biasanya kalau ada PA, ada KPA, habis itu ada PJPHP, ada PPHP, dan juga ada pejabat pengadaan, artinya apa? Unit organisasinya pasti besar. Makanya di sini saya nggak bilang kalau PJPHP atau PPHP itu wajib, karena dalam dalam Undang-Undang Keuangan Negara, cukup PA saja bisa melaksanakan proses pengadaan barang jasa loh, seharusnya. Jadi cukup PA, walaupun nggak ada KPA, nggak ada PJPHP, PPHP, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, kalau sifatnya operasional untuk kebutuhan kantornya saja, mungkin kayak unit instansi yang kecil, memang anggarannya sedikit, yang nggak perlu ada pejabat pengadaan, nggak perlu ada pokja pemilihan. Proses pengadaan barang jasa mungkin yang biasa-biasa saja. Seperti itu, Mbak Mutiara. Iya. Berarti peran PJPHP ini hampir-hampir tidak ada gitu ya, wajar gitu, jadi nggak ada pembayaran. Maksudnya udah sangat minim gitu perannya gitu ya? Ya, makanya memang perannya hanya membantu PA-KPA, bukan sebagai PA-KPA sih seharusnya kalau di sini PJPHP. Dia sebagai pengguna barang atau kuasa pengguna barangnya, karena dia bertugas untuk mengelola barangnya nanti. Jadi biar nggak ada sekarang kan lagi kami sih merasa kalau kami di Universitas Palangkaraya sih ada missing link antara proses pengadaan dan juga pengelolaan asetnya. Jadi dokumen-dokumen yang di tahap pengadaan itu agak sulit diakses oleh
teman-teman yang di pengelola barang atau kuasa pengguna barang atau di WKPB-nya, yang catat asetnya maksudnya, yang tugas operatornya. Mungkin kan jadi permasalahan juga kan sekarang di teman-teman di operator, untuk yang di daerah kan ada operator apa? Operator aset kan. Nah, operator aset kan biasanya nggak memperoleh data lengkap kan tentang proses pengadaan barang jasa. Tapi kalau mereka dilibatkan sebagai PJPHP atau PPHP, mereka kan pasti meriksa tuh dari awal. Mereka pasti dapat semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencatatan asetnya. Jadi teman-teman yang di pengelola di pengelola aset nggak perlu lagi minta-minta ke PPK atau ke PA KPA karena mereka sudah memeriksa dokumen-dokumennya tadi sebagai dasar untuk pencatatan asetnya. Seperti itu, Mbak Mutiara. Jadi peran PJPHP maupun PPHP ini sebelum atau sesudah pembayaran dia hadirnya. Sudah. Nah, menurut saya ketika dia hadir Ya. sesudah pembayaran, apakah masih perlu berita acara untuk si PJPHP ini untuk membuat kelengkapan pembayaran? Nggak perlu. Nggak perlu kan ya? Nggak perlu ada. Ya, nggak perlu. Tapi ini kan yang jadi perdebatan teman-teman di APBD kan. Di APBD itu kan kalau nggak salah, itu udah ada di aturannya, di Permendagri ya kalau nggak salah. Saya masih belum terlalu ini, Permendagri, masih belum paham benar Permendagri. Karena saya dasar tempat penugasan saya itu banyak APBN. Kalau universitas kan langsung dari Kementerian Vertikal. Nah kalau di APBD kan salah satu syarat dalam dokumen pencairan itu harus ada berita acara pemeriksaan barang, benar kan? Nah, berita acara pemeriksaan barang. Nah, yang sekarang menjadi anggapan teman-teman yang di APBD atau di bendahara itu berita acara pemeriksaan barang itu harus berita acara pemeriksaan oleh PJPHP atau TPHP-nya. Dan padahal kan ya Kak ya, berita acara serah terima pun yang membuat adalah PPK. Serah terima. Ya, PPK dan yang bertanda tangan PPK dan penyedia gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi PJPHP ini nggak perlu dihadirkan sebelum pembayaran, ya kan? Nggak perlu dihadirkan. Jadi dia fungsinya bukan di tahap pembayaran sih seharusnya dia. Dia tahapnya malah lebih lanjut lagi. Jadi dia malah seharusnya sudah dibayarkan, artinya itu sudah menjadi aset. Karena apa? Karena kalau sudah dibayarkan itu harus dicatat ke dalam aset. Nah, makanya kalau dia sudah dibayar, baru PPK menyerahkan ke PA KPA bahwa nanti proses hasil pengadaan barang jasanya tadi bisa menjadi aset BMN atau barang milik negara. Seperti itu Mbak Mutiara. Jadi bukan masalah di pengadaannya, bukan masalah di pembayarannya menurut saya sih. Karena saya latar belakang saya juga salah satunya pengelolaan barang milik negara di pengelolaan aset juga. Kurang tahu sih kalau teman-teman yang di daerah seperti apa sih pengelolaan asetnya. Kalau kami di ini pengelolaan aset sekarang bukan cuma mencatat asetnya juga, tapi kami juga sekarang bertugas untuk membuat rencana kebutuhan barang milik negara juga. Jadi kalau kita mau membangun gedung, kita harus melaporkan aset gedung kita ada berapa, jumlah mahasiswa kita ada berapa, nanti dilihat ada rasionya. Berhak nggak kita bangun gedung lagi? Jangan-jangan nanti gedung yang ada sekarang sudah cukup, nggak perlu lagi bangunan gedung lainnya. Kita hanya cukup memanfaatkan bangunan gedung yang sudah ada. Sama seperti dengan pengadaan kendaraan dinas. Kalau dulu kan sering kebablasan kan pengadaan kendaraan dinas. Kalau di di kementerian lembaga, mungkin juga di daerah seperti itu. Jadi jumlah kendaraan dinasnya lebih banyak daripada pejabatnya. Jadi akhirnya yang kabit atau apa juga dapat kendaraan dinas. Padahal sekarang kan kendaraan dinas atau mobil dinas hanya untuk kepala dinasnya atau kepala satker atau kepala kantornya saja. Seperti itu Mbak Mutiara. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan nih dari Pak Irawan. Kalau di universitas negeri yang BLU tidak dikenal istilah UAKPB, apakah benar cukup dengan rektor selaku KPA yang menugaskan PPHP tersendiri dan tidak diberikan honor? Silahkan dijawab, Kak Des. Selamat siang Pak Irawan. Nah, ini dari Universitas Terbuka ini, teman-teman sama fungsional nih. Nah, semoga sehat selalu ya Pak Irawan di sana. Di
di Universitas Terbuka UT, teman-teman juga di sana. Nah, ini seharusnya sih kalau walaupun bukan kalau BLU kan masih cuma sebagian anggarannya PNBP-nya yang dikelola sendiri. Dia kan masih ada sebagian anggarannya dari APBN. Dan pencatatannya walaupun dia lewat BLU, itu kan cuma pengelolaan keuangan, PK-nya saja. Kalau di perguruan tinggi itu cuma PK atau pengelolaan keuangan. Tapi kalau pengelolaan barang dan lain-lain seharusnya tetap ikut pengelolaan aset BUMN, harus tercatat semua. Karena pengelolaan keuangan berbeda dengan pengelolaan barang, setahu saya ya. Jadi mereka juga kalau nggak terbuka, seharusnya kan hanya pengelolaan keuangannya saja yang BLU, tapi untuk pengelolaan asetnya harus tercatat di SIMAK juga, di Kementerian Keuangan juga. Karena itu kalau BLU sih seharusnya sih cuma cuma pengelolaan keuangan saja, jadi dia nggak perlu ikut APBN, pengelolaan secara APBN. Jadi dia bisa bikin aturan sendiri untuk pengelolaan keuangannya, baik dari revisi, penganggaran dan lain-lain. Seperti itu, Mbak Mutiara. Oke. Jadi kalau UAKPB seharusnya masih ada. Kalau ada, Pak ini ada nggak ya? Aktif nggak ya? Kalau enggak, dibuka aja linknya, Pak Irawan. Kalau enggak, dibuka aja linknya. Oh iya. Selesaiin pertanyaan dulu, Kak. Nanti kalau ini baru kita kasih ya. Oke. Siap. Nah. Jadi ketika PJPHP atau PPHP ini, boleh nggak dia personel atau bukan personel UAKPB? Seharusnya boleh sih. Yang penting dia, ini permasalahannya kayak gini. Kenapa saya menyarankan harus UAKPB? Itu kan karena nggak ada honornya. Kalau ditugaskan orang lain, nanti kan jadi tugas tambahan, jadi yang bersangkutan. Jadi nanti pelaksanaan pekerjaannya juga nggak maksimal. Kenapa saya sarankan UAKPB atau unit akuntansi kuasa pengguna barang? Terus seperti kami lah pengelola BUMN atau pengelola aset, itu kan yang dia periksa dokumen pemeriksaannya dia tersebut juga dipergunakan juga dalam tugas dan tanggung jawabnya nanti dalam pencatatan aset. Jadi dia walaupun nggak dapat honor, dia pasti tetap akan melaksanakan tugasnya tersebut. Nanti kalau ditugasin yang kayak orang TU atau orang kalau kayak kami orang kemahasiswaan atau di bagian yang lain, nanti malah ini kan bukan pekerjaan saya malah dapat pekerjaan tambahan. Jadi nanti saya juga nggak bisa memanfaatkan dokumen tersebut. Jadi kurang terlalu efisien lah menurut saya. Itu Mbak Mutiara. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Di unit pelaksana teknis di kementerian kami masih ada kepala UPT atau Kasatker yang dijabat eselon 4. Ketika jabatan KPA atau PPK dirangkap oleh Kasatker akan menyulitkan jika serah terimanya dari KPA, PPK ke PA. Apakah ini tidak menyulitkan ketika PA memerintahkan PPHP atau PJPHP untuk memeriksa administrasi ke menteri? Oh, ke menteri jadi KPA. Jadi ini kayak ini kebanyakan sih kayaknya di kayak Kementerian Perhubungan yang punya banyak satker-satkernya di daerah. Ya, UPT-UPT-nya. Apalagi UPT-UPT-nya kecil-kecil kan mereka. Menurut saya sih kalau satker-satker kecil, makanya tadi saya sampaikan kalau satkernya kecil, anggarannya kecil, juga pengadaan barang dan jasanya juga enggak punya risiko tinggi. Biasanya cuma pengadaan langsung kan biasanya kalau UPT-UPT. Seharusnya sih nggak ada PJPHP atau PPHP, cukup pejabat pengadaan aja. Dan juga cukup KPA-nya saja. Jadi tidak perlu ada serah terima lagi. Karena yang dikelola juga oleh KPA kan anggarannya sedikit, juga tugas fungsi juga kan lebih sedikit. Jadi makanya seharusnya kan PA-KPA ini kan bisa mendelegasikan, tapi kalau dia nggak perlu mendelegasikan bisa aja kan, nggak wajib. Makanya dalam Perpres juga kan nggak wajib harus ada PJPHP, PPHP tergantung dari kebutuhan organisasinya. Kalau organisasinya ramping kecil, tugas fungsinya juga lebih kecil, KPA bisa melaksanakan semuanya tugas-tugas tersebut. Seperti itu Mbak Mutiara. Oke. Kemudian kalau pekerjaan konstruksi setelah serah terima pertama atau serah terima kedua, ataukah boleh dilaksanakan pemeriksaan 2 kali? Nah, ini PJPHP atau PPHP-nya jadi kayak tim PHO. Jadi
Kalau Iya. konstruksi ini kan seharusnya sudah ada konsultan pengawas. Nah, kalau konsultan pengawas kan seharusnya sudah yang serah terima pertama atau termin pertama, termin kedua, sampai termin terakhir kan seharusnya semua progres pekerjaan fisik itu harusnya diperiksa oleh konsultan pengawas. PPK juga punya tim teknis yang bisa diminta untuk memeriksa hasil dari laporan dari konsultan pengawas. Nah, kalau PJPHP atau PPHP ini bukan lagi bertugas. Makanya di sini PJPHP atau PPHP kan yang sudah saya sampaikan tadi di Permen PU 7 2019 itu hanya memeriksa di tahap serah terima akhir atau FHO-nya, final handover-nya. Jadi tidak lagi dilibatkan di tahap pembayaran. Nah, kayaknya kita tadi saya sampaikan juga sama Mbak Mutiara, jadi bukan di tahap pembayaran seharusnya PJPHP atau PPHP, tapi dalam pengelolaan aset yang nanti serah terima untuk menjadi aset tetap dari barang milik negaranya. Seperti itu, Mbak Mutiara. Iya. Misalnya nih, sebenarnya sudah dibayar, tapi ternyata dokumennya ada yang belum lengkap ketika diperiksa oleh PJPHP. Nah, gimana tuh? Nah, saya tadi kan sampaikan, kalau sudah dibayar ada dokumen yang nggak lengkap, artinya harus dilengkapin sama PPK. Itu Harus atas dasar dilengkapin perintah. ya kan? Ya, harus dilengkapin. Itu Mbak Mutiara. Mungkin kecuali kalau nanti yang nggak lengkapnya mungkin di dokumen anggaran atau dokumen ternyata PPK bikin di dokumen di dokumen anggaran ada, cuma identifikasi kebutuhan dokumen RUP-nya nggak ada. Nah, itu nanti mungkin yang jadi temuan. Jadi daripada nanti auditor yang bikin temuannya, lebih baik kan kita bisa mitigasi risiko. Oh, Iya, ini dokumennya betul. nggak ada. Kok kan sering kan kayak gini, kita membangun suatu gedung biasanya cuma dapat dapat ujuk-ujuk langsung bangun gedung di situ, tapi kebutuhan, identifikasi kebutuhannya, analisis kebutuhannya kan nggak pernah dibuat. Nah, daripada nanti auditor yang bikin temuan, mendingan PJPHP atau PPHP. Oh ini Pak, kurang dokumen ini, artinya PPK harus melengkapi dokumen perencanaan pengadaannya. Atau misalnya di tahap persiapan pengadaan, dokumen KK-nya, dokumen HPS-nya, yang pengadaan langsung kan sering terjadi, dokumen KK, dokumen spek teknisnya, dokumen dokumen HPS-nya, ternyata nggak lengkap, nggak disusun dengan benar sama PPK. Atau rancangan, malah kadang-kadang kan apa yang sering nggak ada? Rancangan kontraknya atau rancangan SPK-nya nggak ada. Nah, sebelum PJPHP atau PPH kan bisa meriksa hal tersebut. Kalau memang nggak ada ya, PPK harus melengkapi dokumen tersebut. Seperti itu Mbak Mutiara. Jadi daripada nanti ditemuan dari auditor, lebih repot lagi kan? Iya. Terus ini, di SKPD itu kan ada verifikator keuangan, ada bendahara, ada pengurus barang, ada bagian kepegawaian. Ya. Siapa kira-kira yang cocok sih sebenarnya menjadi PJPHP atau PPHP? Nah, itu tadi. Makanya saya APBD kan saya masih belum paham. Ternyata ada namanya pengurus barang, Mbak Mutiara. Saran saya sih yang cocok ditugaskan sebagai PJPHP atau PPHP adalah pengurus barang. Karena mereka kan yang nanti mencatat aset-aset baik dari persediaan, aset lancarnya, sampai ke aset tetapnya atau aset BMN-nya, belanja modalnya. Mereka kan yang bikin laporannya. Bikin laporannya baik itu laporan penerimaan sampai dengan laporan pengeluaran. Kemana saja barang-barang tersebut diedarkan. Kayak misalnya laptop nanti sudah diserahkan kepada unit mana-mana saja atau ke bidang-bidang apa saja. Nanti kan tercatat semua di pengelola barang kan. Nah, seperti itu Mbak Mutiara. Makanya yang paling tepat itu adalah pengelola barang sih menurut saya di PJPHP atau PPHP. Karena mereka yang nanti akan mendistribusikannya, termasuk juga mencatat perolehannya tadi. Mencatat perolehan aset BMN tersebut atau aset tetap tersebut oleh pengelola barang kan pasti dia perlu apa? Dokumen-dokumen awal kan, dokumen pendukungnya, ada dokumen kontraknya, ada dokumen pembayarannya, nilainya, dan lain-lain. Sampai malahan kalau di aplikasi Simak BMN itu sampai dengan
merek barangnya, habis itu spesifikasi barangnya. Seperti itu Mbak Mutiara. Iya, benar. Kemudian ke pertanyaan Pak siapa nih? Pak Erlan. Maksud serah terima hasil pekerjaan 100% itu gimana? Apakah pada saat PHO atau FHO? FHO tadi sudah saya sampaikan juga tadi. Yang sesuai sama slide yang tadi saya. Jadi Permen PUPR 7 2019 itu di FHO, final handover-nya, serah terima akhir. Ini yang banyak jadi pertanyaan teman-teman. Ya. Terus pengelola BMN di KKUK yang sebaiknya menjadi PPHP atau PJPHP ya? Bisa dua-duanya, bisa sebagai PPHP, bisa juga sebagai PJPHP. Tergantung nanti. Biasanya kan biasanya kalau kami pengelola aset itu ada dua nanti. Ada yang aset tetap, yang jadi barang milik negara, atau dari yang belanja modal kayak bangunan gedung, itu catatnya pakai aplikasi Simak BMN. Juga ada namanya aset lancar. Contohnya aset lancar itu kayak pengadaan ATK, alat tulis kantor, bahan-bahan habis pakai, kayak bahan-bahan praktikum. Setelah itu ada barang pecah belah atau bahan praktikum, kayak piring, gelas, dan lain-lain untuk rumah tangga. Nah, itu kan biasanya ada operatornya sendiri, ada pengelolanya sendiri untuk yang aset lancarnya. Biasanya kami bagi PJPHP-nya yang khusus untuk belanja modal siapa, yang belanja non modal itu siapa nanti PJPHP, tergantung dari yang dikelola sama dia, sama yang bersangkutan. Betul Mbak Mutiara. Iya, baik. Pak Irawan Budi Setianto. Ya. Halo Pak Irawan. Iya. Halo. Iya, saya persilakan Pak. Iya. Ya Pak Ade. Apa kabar Pak? Ya, Alhamdulillah gimana baik. Pak kabarnya sana Pak? Sehat Pak? Sedang di rumah saja nih Pak. Oh iya, sekarang kan bisa kerja di rumah Pak. Iya, begitu Pak Ade. Ya. Siap. Jadi, karena itu tadi pertanyaan saya itu kan karena rektor kan sudah menunjuk PPHP tersendiri Pak. Sedangkan pengelola BMN-nya juga ada sendiri. Nah, saat ini antara pengelola BMN dengan si PPHP atau PJPHP ini adalah pihak-pihak yang terpisah gitu. Terpisah. Tapi sampai selama ini PPHP dengan PJPHP-nya pun tidak diberikan honor gitu. Nah, kalau keputusannya seperti itu berarti kan tidak bertentangan dengan Perpres 16 maupun peraturan LKPP ini kan Pak? Ya. Cuma gitu, kan dari pengelolaan dari sisi pengelolaan kepegawaian atau tugasnya kan nanti Pak kasihan juga Pak yang PJPHP atau PPHP yang bukan tugas itu kan tugas tambahan Pak akhirnya ini nantinya. Iya, betul. Jadi mungkin orang kepegawaian nanti orang kepegawaian tugaskan ngelola barang nanti Pak. Padahal dia nggak tahu tugas fungsinya buat apa Pak barangnya. Nah, kenapa kok nggak dikasih ke ini aja sih? Mungkin nanti disampaikan aja Pak ke pimpinannya. Sebaiknya diserahkan ke diserahkan ke pengelola barangnya lah. Jadi kan pengelola barang juga enak Pak catatnya. Karena dokumen dari PJPHP atau PPHP berita acara serah terimanya sampai dokumen lampiran yang diperiksa yang diserahkan PPK ke KPA nanti kan seharusnya kan menjadi dokumen BMN juga Pak, dokumen barang milik negara. Iya. Yang jadi memang kan selama juga, ini kan betul Pak, selama ini memang dokumen-dokumen itu kan kopinya kita serahkan juga ke pengelola BMN. Sehingga ada double administrasi sebenarnya di situ, Pak. Iya, benar, Pak. Kenapa kok nggak disuruh yang ngelolanya aja kan, Pak, langsung. Iya. Jadi, baik. Nanti kalau gitu, kan Pak, teman-teman kan Pak, PJPHP atau PPHP kan ngeluhnya, Pak, kok kami nggak dapat honor lagi, Pak, katanya. Iya, itu yang sering juga menjadi pertanyaan begitu, Pak. Gitu. Apalagi sekarang sudah nggak ada tugas dan fungsinya juga kan. Betul. Kalau dalam pelaksanaan kontrak kan sudah nggak ada, Pak. PPK mau bayar atau enggak perlu PJPHP atau PPHP. Betul Pak. Ya. Gitu. Karena saya ngambil pola pandang atau pandangan cara pikirnya Pak, bukan dari proses pengadaannya Pak. Kalau saya di sini PJPHP atau PPHP, saya lihatnya cara pandangnya dari BMN-nya Pak, dari pengelolaan barangnya, pengelolaan asetnya. Kalau kita ngelihat dari pengelolaan pengadaan, mohon maaf Pak, teman-teman kalau pengelolaan pengadaan bilang, buat apa Pak PJPHP atau PPHP ada? Cuma teman-teman kan cuma lihat tugas kepala
kepala satker atau rektor atau kepala OPD, cuma sebagai PA-KPA. Mereka nggak lihat Undang-Undang 1 tahun 2004 bahwa PA-KPA juga punya tugas dan fungsi sebagai pengelola barang dan kuasa pengguna barangnya tadi, Pak. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih sekali pencerahannya Pak Ade. Ya, siap, sama-sama Pak. Ya, Pak Ade. Assalamualaikum. Ya, sore Pak. Waalaikumsalam Pak. Iya, baik Kak. Halo. Kayaknya nih pertanyaannya udah habis nih Kak. Udah habis ya? Siap. Iya. Mungkin ada yang mau nanya langsung. Terakhir. Honor, masalah honor. Ya kan kalau di APBN nggak ada ya kayak. Kalau di tempat saya APBD juga honornya itu nggak ada karena emang udah masuk di tunjangan kinerja gitu. Iya. Oh, tunjangan kinerja. Nggak masalah sih. Cuma kan tunjangan kinerja kan harus dilihat dari fungsinya juga kan Mbak Mutiara. Kalau dia fungsinya di kepegawaian atau di keuangan, disuruh meriksa administrasinya kan sudah bukan fungsinya dia lagi nanti. Benar. Ya, makanya disesuaikan sama tusinya. Makanya kan di Perlem 15 itu tadi bilang bahwa untuk PJPHP atau PPHP bisa juga dilakukan oleh pengelola pengadaan barang jasa atau fungsional seperti kita ini. Karena fungsional pengadaan barang jasa itu mempunyai punya tusi juga kan di pemeriksaan administrasinya tadi. Seperti itu. Oke Kak, kesimpulannya apa nih Kak? Kesimpulannya tadi kan udah kesimpulannya. Ya PPHP, PJPHP kan. Ya kayak udah istilahnya tuh kata-kata mutiaranya lah, Cie. Nah, kata-kata mutiaranya kan sudah diambil sama kamu. Enggak, gini. Prinsipnya satu, PJPHP atau PPHP kalau kita lihat dari prinsip dari proses pengadaan memang nggak ada kewenangan lagi. Karena dalam proses kan dulu kan PJPHP kan kayak powerful lah. Sebelum PPK atau membayar kan atau serah terima akhir kan harus lewat PJPHP atau PPHP. Makanya sekarang karena kalau kita selalu melihat dari tahap pengadaannya saja memang PJPHP, PPHP memang nggak ada ininya, nggak ada nggak ada kewenangannya, nggak ada tugasnya, malah nggak diperlukan. Tapi kalau kita lihat dari kewenangan PA atau KPA yang juga bertugas sebagai pengguna barang atau kuasa pengguna barang dalam pengelolaan aset, itu memang harus tetap ada menurut saya. Makanya di kesimpulan saya, PJPHP atau PPHP perlu ditetapkan oleh PA atau KPA. Nah, masalah honor tadi, banyak kan teman-teman kan nanyain honorarium. Makanya kalau tadi sudah dikembalikan sesuai dengan tusinya, mungkin sudah nggak ada masalah lagi tentang honorarium. Walaupun ada ataupun tidak ada, karena dari situ kan dia sudah dapat sesuai dengan tusinya tadi. Kalau pengelola barang, dia pasti dapat dokumen-dokumen itu pasti senang kan. Jadi dia lebih gampang, dia lebih cepat dapat update informasinya daripada dia nunggu dari teman-teman yang ditugaskan sebagai PJPHP atau PPHP. Kalau dia bukan sebagai PJPHP atau PPHP, dia kan nunggu dulu dari PJPHP atau PPHP atau dari KPA untuk menurunkan ke dia. Tapi kalau dia sebagai PJPHP atau PPHP, dokumen-dokumennya pasti langsung dia yang mengelolanya sendiri. Termasuk juga tadi, coba saya lihat yang mana lagi, ada yang satu lagi yang perlu saya tekankan lagi. Ini, yang untuk pekerjaan konstruksi. Untuk pekerjaan konstruksi itu serah terimanya itu di akhir atau sudah 100% atau final handover-nya atau setelah selesai masa pemeliharaannya untuk pekerjaan konstruksi. Seperti itu Mbak Mutiara untuk kata-kata akhirnya. Jadi jangan lagi ada yang mungkin bisa menjadi pencerahan juga buat kita semua. PJPHP atau PPHP memang kalau dari proses pengadaannya nggak punya powerful lah anggapan teman-teman, sudah nggak ada tugas fungsinya. Tapi kalau kita lihat dari, apalagi kalau kita baca lagi di supply chain management, kalau kita di pengadaan barang jasa kan cuma baru identifikasi kebutuhan sampai perencanaan pengadaan. Kita masih belum belajar di dalam proses pengadaan kan belum diatur juga tentang pengelolaan logistiknya. Kalau di SCM kan ada pengelolaan logistiknya seperti apa, serah terimanya seperti apa, sampai nanti siklusnya kembali lagi ke identifikasi kebutuhan. Kita kan mata rantai kita kan berhentinya sampai ke serah terimanya aja, tapi ke pemanfaatan dan pengelolaan asetnya kan nggak ada. Kalau di supply chain management atau di ini itu lengkap sampai ke pengelolaan logistiknya seperti apa. Makanya kita kadang-kadang juga untuk supply chain manajemennya kan kurang terlalu bagus kalau pemerintahan.
kapan kita harus nyetok barang, kapan kita harus naruhnya di gudang, kapan kita harus belinya satu sedikit-sedikit. Nah, seperti itu Mbak Mutiara. Kalau kita bicara tentang pengadaan barang jasa yang lebih luasnya lagi. Karena kita tergantung dari inventory kita atau gudang kita nanti. Jangan sampai kita nanti beli ATK-nya beli langsung buat 1 tahun, ternyata gudang kita nggak bisa nampung seperti itu. Nah, seperti itu Mbak Mutiara. Cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau kita sudah belajar PBJ ini harus lebih luas lagi membahasnya, nggak bisa cuma dari sisi ininya. Betul Mungkin nanti dari teman-teman mungkin kalau mau ada yang didiskusikan lagi, ini ada kontak person saya. Nomor HP Kak, nomor HP Pajang. Nah, udah, ya. ada di belakang. Ini udah di-share kan? Nah, ini. Jadi kalau misalnya masih ada yang pengen bertanya-tanya atau pengen lanjut diskusi, silakan hubungin WA-nya Kak Ade. Ya, ini sudah saya sampaikan juga di ini, di slide-nya, di bagian akhir slide. Iya, betul. Cuman kalau ada yang bingung download slide, bisa dibuka di bagian handout, terus di-download di situ. Ya. Siap. Oke. Kita cukup sampai di sini dulu ya, Kak ya? Oke, baik. Siap. Saya tutup webinar pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pengadaan. Semoga sehat selalu ya, seluruh Indonesia. Ya.